ada satu juga momen yang ini penting banget buat gue sampai. Jadi bukannya harus A, B, C, tapi kamu punya pilihan A, pilihan B, dan pilihan C. Mau pilih yang mana, tanggung jawab sama pilihan. You know what? Yes, overthinking. Bye. After midnight talk. As usual, thank you so much buat teman-teman yang udah ngikutin dari video pertama, kedua, dan ketiga. Dan mungkin buat teman-teman yang baru berkesempatan untuk ketemu sama gue di video ketiga ini, gue udah produksi 2 video sebelumnya. Video gue yang pertama itu soal the importance of starting point, dan video gue yang kedua itu soal last days of 2022, what should it be. And welcome to my third video. Dalam video kali ini ada 3 pembahasan besar yang pengen banget gue sampein. Yang pertama itu soal behind the story, dan yang kedua itu soal reality, dan yang ketiga karena gue lagi ngerasain kebahagiaan di 2 hari terakhir ini, so I would like to share this kind of happiness to you all. Meskipun bahagianya juga karena satu hal yang sederhana, so sederhana punya cerita dan bisa diceritakan ke orang lain. That's all. So siap-siap di akhir video gue ada satu hadiah buat teman-teman semuanya, yang itu cuma gue taruh di akhir video. Stay tune sampai akhir video ini. But tenang aja, di setiap part video yang sudah gue siapkan ini, gue selalu berusaha untuk menyiapkan hal baik yang bisa kalian dapatkan dari setiap partnya. So, let's start. Behind the story. 1 minggu yang lalu, gue dapat kesempatan yang sangat-sangat berharga bisa ngobrol sama kedua orang tua gue, bahas soal dunia kerja. Kenapa berharga? Karena menurut gue this topic ini gak mudah, even though buat orang tua sekalipun. Karena kayaknya untuk orang tua gue ini baru pertama kalinya ngomongin ini sama anak, karena gue anak pertama. Apalagi buat gue, ini bukan satu hal yang mudah untuk membicarakan hal ini kepada kedua orang tua gue. So, gue ambil ini sebagai momen berharga yang gak bakal pernah gue lupain. Yang bikin ini berharga juga adalah karena ternyata gue menemukan 2 argumen yang berbeda tapi saling menguatkan diri gue. So, let's start. Dalam kesempatan ngobrol itu, bokap nyampein supaya jangan antipati untuk menjadi karyawan perusahaan, BUMN, atau mungkin pegawai negeri sipil or something like that. Menurut beliau, karena gue punya background pendidikan di komunikasi dan juga punya basic skill as a coach, itu sangat membantu karir dan peran gue di sektor-sektor tersebut. Alright, I accept it as an argument. Dan yang bikin gue bersyukur ternyata diperkaya oleh ibu gue tentang dunia kerja itu kayak gimana dan yang cocok buat gue itu apa. Lewat satu statement gini, mungkin setuju bahwa jangan antipati dengan menjadi karyawan, tapi nyokap nyampein supaya cari juga pekerjaan yang sesuai dengan value diri. And you know, dia bilang kok kayaknya value diri gue itu gak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh bokap. Nah, ini adalah poin kesyukuran selanjutnya. I accept it also as an argument. So, gue punya 2 argumen sekarang. Argumen yang pertama itu argumen bokap gue, dan argumen yang kedua itu argumen dari nyokap gue. Dan yang bikin gue makin merasa ini adalah obrolan yang berharga adalah karena gue terbiasa untuk open mind di keluarga. Jadi bukannya harus A, B, C, tapi kamu punya pilihan A, pilihan B, dan pilihan C. Mau pilih yang mana, tanggung jawab sama pilihan itu. Nah, gue rasa bukan anak-anak usia 20-an yang lagi ngerasain quarter life crisis kalau abis ngobrolin, habis itu udah plek gitu aja, lupa tanpa dipikirin seterusnya. And you know what? Yes, overthinking. Tapi sebelum kesana, gue pengen ngasih tahu dulu tentang bagian kedua, yaitu reality, yang bikin ini kok kenapa jadi makin penting untuk gue sampein di video ketiga ini. Here we go. Realitinya adalah sekarang kegiatan-kegiatan gue itu berkaitan dengan satu, as a professional coach, because I am a professional coach certified by Loop Institute of Coaching. Yang kedua, gue juga bangun konsultan dengan
sertifikasi coach yang gue punya ini bareng sama nyokap, konsultan yang bergerak di bidang people development, psikotes, assessment center. Nah, uniknya adalah gue juga masih jadi mahasiswa aktif di London School of Public Relations. Terus di samping itu gue juga coba ikhtiar untuk buka barbershop, dan gue lagi aktif-aktifnya di community, my beloved community, Next Level Circle dan Garuda Keadilan. So ini kayak banyak kegiatan di satu peran yang sama, tapi kok kayaknya gak sesuai dengan apa-apa yang argumen bokap gue sampaikan, but it fits on my value. Nah, ini dia yang menarik, itu realitinya. Dan ada satu juga momen yang ini penting banget buat gue sampein. Ini masuk kayaknya ke poin ketiga tadi yang gue simpen di akhir video. Bismillah, thank you buat teman-teman yang udah stay tune dari menit pertama sampai sekarang masuk ke menit ke-5-an tengah-tengah dari video ini. Dan bagian ketiga dari video ini terkait dengan hal yang pengen gue sampein, dan itu gue taruh di akhir video. Here we go. 2 hari yang lalu, hari Ahad, paginya itu gue futsal, siangnya gue badminton, pulangnya sore hujan. Sambil di mobil pulang dari Bogor ke Bojonggede, biasanya gue dengerin musik, entah dari YouTube atau Spotify, atau dengerin ceramah. Tapi at the moment gue milih untuk gak dengerin apa-apa, kecuali ngobrol dan dengerin isi hati dan pikiran gue itu kayak gimana. And you know what? 1 poin insight berharga yang itu gak akan pernah gue lupa, dan gue pengen bagi ke kalian lewat video ini. Argumen bokap untuk masuk jadi bagian dari perusahaan, gue bakal dapat suatu hal dari sana, pembelajaran pastinya, income pastinya, dan lain sebagainya. Untuk juga menjalankan kegiatan-kegiatan yang sesuai sama value gue, tapi itu nggak ada di korporasi, gue juga bakal mendapatkan suatu hal di sana, apapun itu, pengalaman, income juga, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menarik yang tiba-tiba qadarullah Allah titipkan ke pemikiran gue kala itu adalah, meskipun gue bisa mendapatkan sesuatu dari 2 hal ini, tapi akan selalu ada juga resiko yang muncul di kedua hal ini. So kalau gue mungkin nanti jadi karyawan, entah itu di BUMN, corporate, or anything, meskipun gue mendapatkan A, B, C, tapi gue juga punya resiko D, E, F. Dan resiko itu bisa jadi gak ada loh di bentuk kegiatan yang lainnya. Sebaliknya, kalau gue ngerjain satu hal yang tadi ya, sesuai dengan value gue yang memang sekarang lagi sedang gue jalanin, mungkin gue bisa dapat A, B, C, tapi ada banyak juga resiko yang harus gue pertanggungjawabkan dari pilihan itu. So, here's the point. Guys, ketika kalian dihadapkan dengan pilihan yang emang harus kalian pilih untuk dipertanggungjawabkan, jangan hanya sekedar memilih apa yang emang pengen kalian dapatkan. Oke, gue ulangin sekali lagi. Jangan hanya sekedar kalian memilih sesuatu karena pengen mendapatkan sesuatu. Tapi coba untuk memulai memilih sesuatu karena resiko-resiko di sesuatu itulah yang emang pengen lu ambil dan dipertanggungjawabkan. So, gak cuma sekedar milih apa yang pengen lu dapatkan, tapi lu juga harus pilih resiko apa yang siap lu pertanggungjawabkan. Nah, kalau 2 hal ini udah bisa seimbang lu dapetin, akhirnya ini akan membuat sebuah readiness dalam diri lu bahwa okay, I choose this one and I take all the risk gitu. So lu udah siap nih untuk menghadapi segala macam bentuk resiko yang pasti muncul dengan lu mengambil hal tersebut. Jadi lu gak hanya siap untuk mengejar apa yang emang harus lu dapatkan, tapi lu juga siap untuk mempertanggungjawabkan setiap resiko amanah yang bisa jadi muncul dari pilihan yang lu pilih tersebut. So that's all for the after midnight talk tonight.
Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa membuat kalian lebih aware tentang diri sendiri, apa yang perlu dipilih dan apa yang perlu untuk tidak dipilih. Bersamaan dengannya, apa resiko yang perlu diambil dan apa resiko yang sekiranya nggak dulu deh untuk diambil. Because you are what you choose. Kalau lo sadar diri lo hari ini adalah gabungan dari berbagai macam keputusan yang hari-hari sebelumnya lo ambil, dan berarti lo di keesokan hari adalah gabungan dari berbagai macam keputusan yang hari ini lo ambil dan bertanggungjawabkan. That's all. Take all the risk. Gue Haidar Al-Fadil, your process mate. See you, bye.